interface. Bukan mesin. Mixin atau interface? Drone. Oh ya, yang makan terbang. Ya. Ya udah sih. Kamu tidak kreatif. Katanya Odi kan yang Hari ini kita ketemu lagi. Animal. Ya. Katanya mau di Kan? Ya. Apa? mau dibantuin sama Odi sama Ari. Oh, nggak jadi. Nih. Mau di sini. Abstrak sama interface. Bedanya apa? Kalau Abstrak itu tempat template-nya. kalau interface itu dia tuh sebuah yang dia tuh mewaris sifat dari parent class-nya. Implement abstrak juga bisa. Iya, tapi Apa yang apa paling itu? bedanya itu kalau abstrak kan pakainya si child itu pakainya extend, kalau interface pakainya implement. Iya, selain itu kalau itu kan udah jelas, soalnya kan interface sama abstrak kan nggak mungkin kalau dia dibikin sama kan. Implement gitu mewarisi semua sifat. Iya, abstrak juga kayak gitu. Abstrak nggak bisa bikin objek. Iya, itu juga kan kemarin. Terus apa lagi? Apa? Yang kalian baca sama aku bisa bukan jawabin ya. Maksudnya aku minta contohnya. Ya misalnya kalian bilang kayak nggak bisa bikin objek itu maksudnya kayak gimana? Apa bedanya? Kan kalau misalnya dibilang abstrak sama interface itu kan emang mirip-mirip kan. Kenapa aku bilang mirip? Karena di case yang kemarin pun kita menggunakan abstrak class untuk membuat interface begitu. Ya kan? Terus apa dong bedanya abstrak class sama interface? Selain ini kan emang perbedaan sangat mencolok kan, emang implement sama extend kan. Maksudnya kan emang karena mereka dua hal yang berbeda, makanya kodenya pun atau key-nya pun pasti beda kan, extend sama implement. Terus apa bedanya, Bu? Tapi sama aja kan, maksudnya lihat di sini. Kamu bikin nah, di abstrak kita bisa nurunin sifatnya juga kan, iya enggak? Bisa kan nurunin interface juga bisa. Nurunin sama-sama pakai override. Sama-sama metodenya dibawa. Ini aku diganti pakai extend pun harusnya kan kalau misalnya pakai extend kan istilahnya kita bisa ngambil salah satu doang kan, iya enggak? Tapi ini pas aku hapus nggak bisa, berarti harus semuanya diwariskan. Gimana? Apa dong bedanya? Coba lihat dari sini. Abstrak. Apa yang ngebedain antara abstrak sama implement selain kata kunci extend sama implement? Interface kok implement. Nah, sama aja kan? Dia sama-sama bikin ini override, sama-sama dipanggil, dicetak. Udah. Gitu kan? Ini juga sama. Kamu bikin satu metode gak ada isinya, terus kamu turunin di sini pakai implement, terus dicetak kayak biasa. Sama kan? Kalian paham gak sih maksudku? Sama kan? Iya. Apa yang beda? Yang bedanya Gak apa? kalau misalnya abstrak itu misalnya kan sifatnya suara sama tidur. Kalau si implement tuh dia itu dua-duanya harus diwarisin, harus dipanggil gitu. Kalau pakai extend enggak? Iya, kalau extend bisa Gimana ya jelasinnya? Coba nih misalnya aku bikin void lagi ya. Void black. Print black. Nah, terus gimana? Kalau aku ini jadi extend, Kalau misalnya diubah jadi action, yang si bisa apa ya, si di void main itu nggak dipanggil gitu tuh Kak. ini. Iya. Terus Bukan, gimana ya? Bisa di bagian abstrak tuh Kak. Kalau misalnya di coba yang ini, yang abstraknya Kak. yang mana? Yang abstrak ini terus ke void mainnya gitu tuh Kak. Ini. Mana void main? Misalnya buaya tidurnya di komen coba Kak. Ini. Nah, sama yang interface terus void mainnya yang berhentinya di iniin.
Kok nggak error sih? Enggak kan? Mana tuh? Oh ini di situnya harus ininya Kak, si metodenya harus dipakai semua. Yang mana? Yang implement. Ini juga kalau misalnya lihat di sini. Implement harus dipakai semua ya. Berarti kalau misalnya kita ubah extend ini berarti kita bisa dong nggak pakai satu. Iya. Yang misalnya aku hapus berhenti. Ayo, muter-muter. Gimana? Berarti apa dong? Kalian mau bikin gimana? Berarti nanti kalau misalnya aku bikin soal kayak gini, silakan gunakan terserah. Silakan kalian pastikan aku gunain abstrak atau interface. Kalian bingung nggak? Nih, kita bikin file baru namanya perbedaan. Karena kayaknya aku rasa ini harus dibahas lagi. Soalnya kalau nggak dibahas kayak tadi, kalian pasti kayak kapan sih harus pakai abstrak, kapan pakai interface, bedanya apa? Sedangkan kan kedua hal tersebut kalian akses tadi sama-sama nggak bisa dan sama-sama bisa, kan ya nggak? Perbedaan abstrak dan interface. Kita bikin contoh apa ya? Ini mau atau ini dulu deh, kalian comot aja dari sini, dari interface. Kita ambil biasa. Nah, ambil dari interface, taruh sini. Ini kode dari interface, ambil aja semua. Udah? Nah, lihat di sini. Perbedaan pertama yang membedain antara abstrak sama interface pasti kata kuncinya, karena kalau yang abstrak dia kan pasti pakai extend dan interface itu pasti pakai implement. Terus yang kedua, kalau misalnya kita bikin kelas abstrak itu kita nggak bisa pakai banyak kelas parent. Kalau misalnya kita pakai abstrak kelas kayak gini, kita bikin kelas parent satu lagi, void abstrak. Aku mau bikin abstrak kelas bensin. Maaf ya namanya anak-anak gak kepikiran. Misalnya di abstrak kelas bensin ini aku bikin void isi. Nih, udah? Nah, misalnya di sini kan kita punya dua abstrak kelas, atau istilahnya kita punya dua parent, yang namanya kendaraan sama yang namanya bensin. Di masing-masing ini dia itu punya metode yang beda-beda, ada jalan berhenti sama ada isi. Nah, kalau misalnya kita pakai implement, kan namanya mengimplementasi, berarti kita ngambil semua hal yang ada di dalam kelas parent tersebut gitu kan. Makanya di kendaraan ini kita harus ngebawa dua-duanya, jalan sama berhenti. Kalau misalnya dihapus salah satu pasti error gitu kan. Nah, kalau kita pakai implement, kita bisa nambahin. Bentar. Nah, kalau misalnya kita pakai implement, kita bisa nambahin. Jadi kita tinggal bikin aja di sini. Add override
isi. Override, ntar ya. Nih, lihat dulu di sini. Aku bikin override isi, terus di bagian bawah sini aku bikin mobil titik isi. Terus aku running, bisa nggak ya? Tuh, mobil isi bensin, bisa kan? Kalau pakai implement di sini aku bisa manggil dua kelas parent. Tapi kalau misalnya aku tambah extend, ubah extend tuh, dia nggak bisa. Jadi kalau kamu bikin abstrak kelas kan udah jelas pakai extend. Berarti kalau misalnya kamu bikin abstrak kelas pakai extend, dia nggak bisa panggil dua kelas parent, harus satu. Tapi kalau kamu pakai interface, bisa panggil berapa aja kelas parent. Itu bedanya. Pakai bahasa kalian sendiri lah, aku bingung. Intinya gitu. Paham kan? Kalau abstrak dia cuman pakai satu kelas parent, dia bisa manggil banyak. Tapi kalau kalian pakai implement bisa manggil banyak kelas parent. Gitu. Terus yang kedua, perbedaan yang sangat signifikan itu kita kan belum belajar super ya enggak? Nah, nanti kita belajar super habis ini, dan interface itu dia nggak bisa pakai super. Kalau abstrak bisa, kalau interface nggak bisa pakai super. Nah, lagi yang kemarin kan aku bilang kalau misalnya kita pakai abstrak class itu kita nggak bisa bikin objek dari kelas abstrak kan, ya nggak? Kayak gini, aku panggil apa? Itu abstrak apa sih? Kendaraan ya? Tuh. Ini nggak bisa bikin kayak gini. Kendaraan. Ini kan artinya kita bikin objek menggunakan abstrak kelas, nggak bisa. Ini bakal error gitu. Tuh, bisa nggak? Nggak bisa. Kita nggak bisa bikin objek dari abstrak kelas. Nah, lagi ini yang beda, kita pakai contoh yang pendek aja. Ini soalnya agak kepanjangan, jadi bagian atas bisa kalian komen dulu. Jadi istilah kasarnya tuh gini loh, kalau kalian pakai abstrak kayak gini, kendaraan kan pasti punya ban kan, ya enggak? Nah, cara ngendarain kendaraan yang punya ban itu kan caranya macam-macam kan, ya enggak? Nah, kalau misalnya interface, dia itu cuma ngasih tahu, oh kendaraan ini tuh bisa dikendarai loh gitu. Tapi dia nggak ngasih tahu cara ngendarainnya gimana. Kalau misalnya di abstrak,
dia ngasih tahu kalau kendaraan ini punya ban dan bisa dijalanin, dan dia ngasih tahu gimana caranya buat menjalaninya gitu. Nih, bikin lagi deh. Aku tahu kalian keder. Misalnya di sini aku punya abstrak kelas apa ya? Orang. Void renang sama misalnya void tidur boleh. Terus di sini kan di abstrak sah ya bikin metode yang ada isinya gitu kan? Kita bikin di sini void makan, isinya cuman print nyam-nyam. Udah? Sekarang coba kita pakai abstrak dulu. Misalnya di sini aku pakai kelas anak action ke orang. Terus di sini aku kan pasti kita harus mewarisi turunan. Aku di sini bikin override renang sama override tidur. Udah? Udah belum kodenya? Belum? Nah, udah? Nah, di sini kan kita punya kelas parent namanya orang, dan kita punya kelas anak sebagai child class gitu kan. Nah, kelas anak ini udah menjalankan fungsinya, di mana kan kelas parent dia menyediakan template buat kita turunkan ke bawah gitu kan. Nah, renang sama tidur udah kita turunkan. Sisa makan. Kalau misalnya kita bikin di sini void main, terus kita bikin objek anak sama dengan anak. Nah, kita apa? Kita bisa langsung akses metode yang udah metode konkret ya, ini kan ada isinya ya. Kita bisa langsung akses metode konkret di abstrak kelas tanpa harus kita jelasin dulu atau tanpa harus kita inisialisasi di kelas A. Nah, bisa kan langsung aku panggil? Ya, kayak gitu. Karena kelas anak ini mewarisi sifat orang tuanya, parent. Tapi kalau misalnya aku pakai implement, bisa nggak ya? Implements, dia kurang satu, tetap harus diinisialisasi ulang, walaupun di atas ini dia udah ada isinya, kan harusnya nggak apa-apa kan, nggak usah, ya nggak sih? Add override, turun ke bawah, apa tadi void? Anak makan dari
ya udah kiranya tuh tetap apa, tetap anak makan nggak berfungsi dia gitu, itu bedanya. Bikin aja sesuai sama ini kalian, gimana bahasanya. Ya makan deh, nah sama sini. Jadi kita bisa langsung akses metode yang ada di kelas parent kalau misalnya kita pakai abstrak kelas, karena kan kalau abstrak kelas ini kan dia action, artinya mewakili sifat orang tuanya. Jadi walaupun tidak diinisialisasi tetap bisa kita akses, tapi kalau misalnya kita pakai implement tetap harus menginisialisasi. Jadi kalau misalnya metode mau langsung kalian pakai di kelas parent, berarti nggak usah pakai interface, pakainya abstrak kelas, pakainya extend, jangan pakai implement gitu. Nah, paham kan bedanya itu? Jadi kalau kalian nggak teliti, nggak ketahuan itu, kalian pakai abstrak kelas atau pakai interface. Jadi cara bedanya gitu. Berarti nanti minggu depan kita masuk Laravel, bikin backend buat aplikasi ticketing. Kayaknya itu selesai 2 pekan. Terus sisa tinggal Flutter. Ya kayak kata aku tadi, kalian nggak dapat Flutter dasar, berarti langsung masuk project. Aku nggak bisa ngejelasin blok manajemen juga, berarti nggak keburu. Udah? Sebenarnya ini PPT tinggal sedikit. Aku lebih milih pakai PPT yang ini daripada pakai PPT yang ini, soalnya ini tuh emang lengkap, cuman dia tuh kayak kebanyakan yang dibahas tapi jarang banget kita pakai. Sedangkan kalau di sini tuh beneran udah di press. Jadi kita dapetin apa yang sering dipakai. Sekarang kita bakal bahas factory constructor. Kalian tahu constructor kan? Ya. Kita kan biasa pakai constructor biasa yang pakai turunan base. Sekarang kita bakal bikin pakai factory constructor. Kita bikin contohnya langsung di sini. Factory constructor. Tugasnya itu untuk mengembalikan objek yang sudah ada, membuat objek dengan logika tambahan, mengembalikan subclass.
Jadi bayangan factory constructor tuh kayak gini. Misalnya kamu tuh punya apa ya? Kalian tuh punya bakery. Terus kan kalian kan pasti jual roti macam-macam kan rasanya, dia enggak? Nah, terus kalau misalnya ada orang beli roti coklat, kalian bikin roti yang baru atau ngasih roti yang dibikin yang udah ada? Yang udah ada kan? Iya, factory constructor tuh kayak gitu. Jadi dia tuh buat ini, buat mempersingkat kode. Jadi daripada kita terus-terusan bikin kode dengan output yang serupa, maksudnya kan kita nggak mungkin ya orang mau pesan roti coklat, misalnya kan orang yang pesan roti coklat 2, berarti kita harus bikin baru roti coklat 2. Sedangkan tuh roti coklat kan udah ada gitu. Itu kan pemborosan kode kan. Jadi kita bisa pakai factory class. Misalnya gini deh, kita contohin dulu. Kita bikin kelas namanya roti tadi. Terus di roti aku mau bikin string rasa. Rasa. Dikasih umur ya? Enggak, jangan dulu. Jangan pesan aku. Aku turunin. Oke? Ini Innalillahi. kalau cetir aku minta invoice ini. Ganti laptop gaming. Gak mau aku pakai laptop biasa. Ini gak usah pakai required, gak apa-apa. Ya Allah, jedak-jeduk mulu. Ayo kak. Aku mau minta invoice. Chocolate. Wah, Ibu. Output truk Ibu. Nah, ini kan kalau dicetak false, artinya kenapa? Di sini kan ada pengulangan kode. Kamu manggil lagi satu hal yang sama, makanya di sini dia false. Artinya kayak tadi ada kamu punya roti coklat, seorang pesan roti coklat gitu. Berarti kan kalau misalnya kayak gini kan artinya karena ada orang pesan roti coklat, kamu kan bikin roti baru gitu kan? Kan harusnya nggak usah. Kenapa? Karena kan roti coklat itu udah ada. Makanya di sini hasilnya. Ini baru tanpa bunyi-bunyi mulu, beneran aku meledak deh. Ini tanpa factory constructor. Kita nanti di bawah bikin biar kalian lihat perbedaannya. Nah, kalau udah ini bisa kita komen dulu. Kita bikin yang baru. Di bawah sini menggunakan factory constructor. Kita bikin kelas roti.
Nanti semua roti-roti kita simpan di sini. Sama dengan yang ketinggalan. Ini template buat bikin roti. Kelas roti, template buat bikin roti. Terus di sini tempat nyimpan roti yang udah dibuat. Kita simpan di sini. Nah, terus kita di sini bikin factory constructor. Karena kita bikin factory constructor, dia ada key namanya itu factory. Oke, namanya factory. Terus kita mau bikin factory roti. Di sini kita mau ngecek rotinya ada apa enggak gitu. Kalau nggak ada ya kita bikin rasa baru gitu. If daftar roti titik constant key. Key-nya apa? Rasa. Return daftar roti rasa. Kita pakai ini. Itu kalau di dalam sih di luar bukan. Tanda serunya di luar. Kenapa dia nggak bisa diturunin ya? Wah, aku lupa kita nggak ngasih ini ya. Ini di atas lupa nambahin itu. Final sering rasa. Pantes kata aku rasa dapet gimana? Dah,
batasan yang dulu. Ini deh. Di sini tambahin tulisan aja nih di factory rasa. Kita tambahin print. Jadi kita nambahin print di sini biar kita tahu kalau misalnya nanti ada objek yang duplicate, dia nggak usah, tinggal pakai objek yang peta. Nah, dia nanti dia nggak mau mengembalikan rasa yang sudah ada. Jadi kalau misalnya udah ada, nggak perlu dibikin lagi gitu, pakai aja yang udah ada. Terus kode yang ini kita bikin print. Nah. Udah bikin yang ini? Mau dibikin teks deh di bawah sini. Ini roti-rotiannya dijadiin ini dulu. Nah, biar nanti ada tulisannya, biar nggak beda. Roti 1 ratu 2, terus titik 2, nah baru tambahin ini. Dolar. Oh nggak ya, kurang. Berapa pakai ini? Ah. Udah, habis ini generik. Selesai. Oh, kelebihan es. Masih kapan? Kelas. Error di mana sih emang? Kok katanya ada error, coba run lagi. Coba run lagi. Tuh. Kenapa ya? Ya sih, mengeluarkan ini. Oh, Katanya ada error. enggak ada. Ada, tuh. Hah?
Bukan, maksudnya nggak ada peringatan. Peringatan apa? Coba lagi deh. Ih, bukan ini. Aku bisa kamu running. Oh ini. Kenapa ya? Kan aku running, aku jalan. Awal-awal nggak kayak gitu. Iya, nomor jelasin lagi. Kalau ini biar kalian ketik dulu. Habis ini kita masuk generik. Gak pusing kok generik. Apa generik? Gen. Apa generik? Jadi gini, misalnya kalian mau bikin kelas kan pasti kan kalau misalnya kalian bikin kelas itu kan tipe datanya harus kalian atur kan. Kayak misalnya tipe data harus string, integer, kayak gitu kan ya nggak. Tapi kalau misalnya kalian pakai generik, semua tipe data bisa masuk. Ini udah belum? Udah, kalau udah kita langsung bikin generik. Dot dart. Nih, kalau kita lihat di sini, nah, kalau aku kasih contoh kayak gini, kalian bakal lebih bingung lagi. Aduh, apa itu? Kalau aku malas bacanya, makanya aku kasih ngeroti-roti tadi. Coba bacain. Roti. Intinya gitu. Kalau misalnya kalian bikin factory constructor, dia biasanya constructornya itu dipakein underscore biar dia private. Jadi biar si private constructor ini cuman bisa diolah di dalam factory constructor. Lihat di sini kan dia private constructor kan ya enggak? Ya itu tuh biar si constructor ini nggak bisa diolah atau nggak bisa diisi di kelas lain kecuali di factory. Nih generik. Cara membuat kelas atau fungsi yang dapat bekerja dengan berbagai jenis data. Udah itu. Nah, kita bikin aja lah, pusing. Generik. Generik itu singkatnya kelas dengan berbagai tipe data. Singkatnya itu. Misalnya aku punya kelas. Kita bikin contoh tanpa ini dulu ya. Tanpa generik. Kita bikin tanpa generik dulu. Di sini misalnya aku punya kelas namanya kotak angka. Kalau namanya kotak angka, ini jelek betul, O-nya gede, apa lah. Kalau kotak angka pasti isinya itu integer. Ya. Kita bikin isi. Iya, integer isi. Ini isi. Terus bikin ini orang pintar nih. O-nya gede kata jelek. Mau dibenerin. Kejamet. Iya kan? Nah, kan kita bikin kelas karakternya. Terus kita bikin kotak angka. Kelas kotak tulisan. Lapar. Mau. Kalau perut aku bunyi maafin ya. Kasihan tau gak itu Pak. Ya kan, cacing aku udah deh makan. Ayam masih hari ini. Bener di bawah. Iya, biasanya kalau hari Kamis itu hot and delicious, tapi biasanya aku nggak dapat. Soalnya telat turunnya. Biasanya nyisa di bawah tuh tinggal ini remah. Ya, ujung cabe atau apa itu. Kasihanilah aku. Kayak gitu. Oh iya ya, ini gitu ya. Kita. Kan aku kan kalau makan kan selalu pakai kertas nasi
sasi ya. Kemarin karena sasinya habis terus aku harus merasakan menjadi manusia modern. Apa? Makan pakai piring. So, biasa aku pakai kertas nasi, males cuci cuy. Ngapain kamu mau air kalau kamu bisa menggunakan kertas nasi? Hello world lagi. Hello world. Kita ketemu lagi hello world. Kok cuma ini album? Ini kalau usah pakai new nggak apa-apa. Kenapa sih Visual Studio kok selalu pakai new? Dah, nih. Ini kalau tanpa generate. Sekarang kita bikin yang pakai generate. Ini di komen dulu, ketinggalan ya. Ketik dulu. Nah, itu soalnya kayak ada yang merah. Iya, ada merah juga. Merah itu aku lihat di sini. Alhamdulillah ya Allah jauh sekarang. Tidak bisa dilihat. Ardel juga itu. Iya. Gimana nih Kak Mei? Gimana nih merah? Tergantung amal. Di kocak Ini yang nggak sama. kotak tulisan. Ini. Ini masih ini doang sih. Di kotak tulisan aku masukin tulisan Ini ada. ada. Bisa ya. Hah? Hanya saja. Jadi benerin. Apa? Apa yang salah tadi? Nggak sama. Isi tulisan. Baru besar kecilnya. Oh salah, oh nggak jadi merah dia. Ya, udah jago nih guys. Level, udah siap di itu, udah siap kerja di. Jangan dulu ya, Telkomsel. jangan dulu. Nanti saja yang bisa pegasnya. Akan ku banggakan dirimu Kak Benang. Takut. Aku yang takut. Jangan dulu ya, nanti tunggu selesai dulu ya. Baru mulai kerja. Iya, iya semester 1 kita udah ke Grab, udah ke Gojek, kok semester 2 ditahan-tahan. Oh iya. Udah tahu soalnya. Takut. Nah, kita bikin dengan kok jadi konstruktor mulu? Aduh, kebanyakan animal. Apalagi contohnya? Nimol. Iya, animal. Kotak lagi. Aku bikin kelas kotak. Pakai kira. Apa? Kompu. Jadi kalau pakai generic itu dia pakai ini, T. Pakai T. Kotak. Kan biar kayak kabar kok. Karena kalau pakai gini tuh kayak keselak gitu ya. Kayak ada yang ganjel. Udah bukannya tadi juga pakai Q ya? Hah? Ngomong di itu ya nak? Iya gak sih Una? Iya kan? Apa? Nggak, tadinya juga dia Jadi, pakai Q namanya. Ya nggak usah aneh-aneh, nggak apa-apa sih, ada semuanya pakai Q. Nah, generic itu pakai T. Jadi kalau T ini dia bisa masuk semuanya. Integer, string, double, nah lah itu pokoknya banyak semuanya masuk. Nah, karena di sini dia kita pakai generic, berarti sini kita nggak usah jelasin dong dia pakai integer isi atau string isi atau double isi, nggak perlu. Berarti tinggal pakai T isi. Oh, error kayaknya apa dipakai itu? Nah, kan belum diturunin. Konstruktor. Udah tinggal di itu aja, kotak isi.
Udah. Kotak. Pokok. Ayam poit, poit. Poit. Kami poit. Kotak isi. Oh, di bawahnya tapi tetap dijelaskan. Kalau enggak coba ya. Apa kok? Tuh, bisa. Oh, Tapi apa? jangan. Kenapa? Lah, emang mesin bisa langsung ngebaca kalau ini 10 atau string. Ini integer atau string. Nanti kalau ada error gimana? Nanti kalau ada format exception gimana? Gimana? Guys, tolong. Udah lah, orang sudah menciptakan kode seperti ini. Bikin-bikin pula kamu ngabisin habis. Nah, kayak gitu. Generic itu bisa nyimpan semua jenis tipe data. Kayak jentiknya semua guys. Ngatur. Kita mau bikin ini kan generic pakai satu. Sekarang kita mau bikin kalau generic dia pakai list. Bikin di sini void cetak list. Pakai tag di atas. Cetak list. Misalnya kita kan kalau misalnya mau ngeluarin list kan pakai looping kan. For item aja kamu. Aku nggak bermaksud. Ring item. Ini kok aku nggak ada inisiatif. Nah, lupa bunga. Info. Daftar. Kita di sini bikin void Apa sih? cetak Oh. list. Tag. Void cetak list. Aku nggak pakai Q. Oh, Keren banget nih. apa itu? Pop. Print. Kemarin kau bisa kepikiran bikin buku. Dibilang akan dibahas sampai nanti. Sampai wisuda kayaknya kalau udah kita udah wisuda. Ke fokunya kayak gimana? Bukunya gimana buku? Kabar. Itu kan nggak ambil makan. Kan? Sendiri. Ini enggak? Kak Kamu kamu Ocha. kelihatan mupeng nggak? Kak Ocha dapat bagian yang gede-gede. Sombong banget. Gua kenapa kok ke rumah-rumah. Ya kali Lemah-lemah sama bagian yang bagus. Beda jauh. Emang juga enak. Kamu ramah aja deh. Enggak tahu aja kan kalau yang kayak gimana. Sakit. Kita bikin cetak list nih. Jangan nangis please. Aku sedih. Takut. List pakai apa sih? Tak. Tuh, 2, 3. Fish. Apple, banana, cherry. I'm so English. Di bawah anak ketawa. Akhirnya ada pertama ke Kadila. Boleh kayak gitu. Ini perlu di print nggak? Perlu di print nggak? Aku kayak denger enggak gitu dari belakang. Tidak. Coba kakak menjadi. Ini perlu di print nggak? Enggak. Ya enggak, ini kan metode. Ada isinya tuh. Tung. Kan udah nge-print di sini. Ngapain bikin print lagi? Gabut kah? Ini kata dia coba. Kalau gabut, enggak takut. Tuh udah, kasih tak. Apple, banana, and cherry. Tumani. Yes, kayak saya English. Cuman. Ih, lupa pakai Sita. Oh iya, parah. Bukan aku kalau ngebuk pasti sama Ais. Tapi nggak sebelah. Ya, kasihan sama Ali bagian gebuk doang. Bisa terus kan? Hah? Muka aku kelihatan mupeng. Iya, kelihatan.
Lu udah gak boleh mau ngambilin? Hah? Ngambilin Ngambilin gimana? dua gitu buat ini. Aku mau mandiri. Apa itu ambil-ambilin? Malu porsinya banyak. Enggak, dagingnya aja. Nggak bisa merampok kalau sendiri tuh. Wih, aku di DNAC-nya di Hindu. Gila. Dah kayak gitu, itu generik. Ini untuk apa? Untuk apa? Ya mau dibikin ini enggak yang belakangnya IDNAC ID. Enggak, akun kayak gitu. Ini buka dulu aja dah. Bebas. Aku daftar lagi. Kamu daftar? Jadi lebih gitu biar ada identitas itu yang gitu kan. Ada. Coba ada yang begini. Ini sih nama aku. Kegedean lo yang Ini yang kemarin yang ngajak belajar sana ngomongnya apa sih kok banyak? itu passwordnya ini Ya kan kan? banget ngawur. Aku jadi kayak Ini gimana dibuatin gitu. passwordnya. Kemakan Enggak. omongan. Coba lihat ke atas dong, lihat ke atas dong. Lihat password apa gitu? Iya. Kan aku bilang ya. Mana itu yang aku buat daftar temen adikku semua lagi. Ini kita ngisi sendiri Aku nih. nanti nggak di sini. Kalau Iya nggak, Pak, aku stres. ngisi sendiri. Ini passwordnya buat sendiri juga. Ini pakai Sudah bikin? email asli atau gimana sih? Super. Iya, email asli. Su. Sebar. Jadi super. Tuh. Nah. Apa sih? Udah banyak aja. Kan aku cepat jadinya. Emang kamu gak lihat ada aku ngetik. Kan jadinya cepet Ya, pencet tab-nya. Dari situ kamu ini, punya kamu gak ada ya? Iya. Masih kan extension-nya Kak? Extension-nya. Mendadak gak denger. Ada di kelas Uji maksudnya uji kasihan sama bapak uji kemarin udah ngeliatin kita sudah berpaling jadi bapak uji. Ada yang lebih enak kan? Sendal. Ya, semua sama kan? Oh yang di kanan. Paling lagi yang paling enak. Enggak, enak kan dong. Aku sih lebih suka yang sana soalnya asin. Uji itu aku lebih bilang tapi nggak tahu apa Yang sana tuh yang mana sih? yang hijau. Yang hijau. Aku pengennya segera sendal. Kenapa sendal? Karena kemarin pas beli makan di sana, sendalku hilang. Terus kayak nggak bawa sendal apa? Udah pakai sendal apa? Sendal masa udah aku nyeker. Bukan aku sih. Siapa? Last name, nama kamar belakang kamu. Makanya dinamain sendal. Enggak. Segera sendal. Oh, belakang. Di mana juga namanya ada segera sendal. Kok ada aja sih? Iya, iya benar. Bingung aku. Aisyah Ada ada Nadia. ya, Nadia. kejadiannya. Berarti Karena ada ini dia kan terus emang macem-macem. Masa mie goreng, mie buah pakai mortadella aneh. Gak macem-macem
Kasihan deh ibu kamu. Kita bikin kelas hewan pakai bahasa Indonesia. Soalnya kalau animal bosan. Sama aja. Ya udah sih. Iya. Kamu tuh harusnya menghargai hidup. Udah kreatif banget ya Allah, ya alhamdulillah aku mendapatkan. Ya kan apa besok kamu harus desain ya? Ih, jangan Kak. Kasihan nanti mereka kena mental. Kan aku udah punya ini. Udah bagus, aku kreatif. Bukan mereka yang kena mental, kita cakap mulu. Enggak ya aku baik, kata siapa sih aku suka baik. Mereka pindah ke program. Maksud aku tuh gitu, nanti kalau misalnya udah pada pindah ke programmer, aku pindah lagi sih. Udah rame. Kami kurang rame ternyata. Kok jahat banget, pakai suara membunuh. Ya, kita pakai ini biar kelihatan jahat. Is my love. Udah tinggal bikin aja di sini kelas kucing. Kucing mulu. Apa dong? Diturung. Ya, nanti kalau pakai Indri ada yang tersinggung. Jenis Indri tuh, nama jenis tuh kucing. String. Huh? This is a class. No one doesn't have a zero and one. Merah. Terus ya udah tinggal bikin poin main. Nah, ini nama kucingnya. Nama kucingnya apa coba ini? The name of constructor must make Hah? Nama kucingnya? Persia. Nama kucingnya Budi. Apa sih? Bingung aku. Ini Budi membunuh. Allahu Akbar. Astagfirullah. Ya orang dari situnya. Astagfirullahaladzim. Tuh, jenis kucing Persia. Kok salah? Kok merah? Gak ikutan dah. Ini merah. The name of constructor must match the name of enclosing class. Kok ada tasdar? Kucing. Ini kan sih, oh pantesan aja orang ini diturun ini kucing. Kamu bisa itu ya bener. Malah apa? Ini kalau gitu jangan dibalik itu pemberes itu baru Sama aja kayak sales. serius. Itu merek Mantex. Jadi nggak Oh gitu. Nanti aku bawa cahol juga. Thank you, dia. Ini password dari undangan. Nah, kayak gitu intinya. Super itu dia cuman apa tadi? Mengakses metode atau variabel yang ada di kelas induk. Ya udah, karena di sini di kelas induk dia ada nama, ya udah tinggal dibawa aja ke bawah string nama di jenis, karena di sini ada jenis kan, makanya kita bikin konstruktor jenis. Terus tinggal super nama, karena di sini bawa nama. Ya udah selesai. Kelar. Boleh turun dikit ya? Enggak boleh aku beli.
Serius. Biasanya kalau itu pas pagi tau gak? Ya udah aku nggak pelit, aku akan berbuat baik semua gitu. Didorong versi aja ya. Aduh. Susah. Mau ngapain kita? Kakak lo capek. Aku masih betah. Kau nggak tadi malam gara-gara cerita hantu. Sekarang aku tidur tuh. Aku kayak mendengar semua suara-suara orang. Tempat tanah. Tidur tempat tanah. Astagfirullah, takut kan. Iya, absen aku tiba-tiba pulang, nginep. Terus mana? Tadi tuh aku udah kayak, nggak apa-apa ada wifi ini. Tiba-tiba mati lampu, wifi-nya rusak juga. Udah aku balik aja ke rumah Hana. Jadi aku tidur di Hana. Terus kayak tadi malam kan dia juga mati lampu tuh sebentar. Terus aku udah kayak, Iya kan? 2 kali gak sih? iya mati nggak gitu. Itu bener-bener kayak satu jonggol mati, orang hitam semua. No, aku pemberani. Aku berani. Ya, tidurnya pepet konito. Aku yang berani ucap orang yang di sini mepet-mepet. Budi membunuh. Ya Budi. Membunuh. Ya kalau kayak kelihatan jahat ini ganti jahat banget apa ya? Jahat membunuh apa berenang? Kecil ya berenang. Enggak. Maaf. Maaf mulu ah. Aku lah. Lapor ya. Aku kisi maafkan, aku mau maaf dah. Bisa. Lalu kita lagi jam 8. Terima kasih Maem. Terima kasih Kak Ocha.